Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bisuhli sodri wa yasirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Hamzah, yang saya sayangi Ibu Ketua Agrianita FMIPA, Bunda-Bunda Agrianita dan Ananda semua yang hadir di sini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini kita bisa berkumpul dan bersama-sama mendengarkan kajian rutin Panda ya, yang pada hari ini temanya adalah membiasakan berbuat baik, ya, saling toleransi dan ya, apalagi pada masa pandemi seperti ini, di mana tetangga, saudara, ya, yang mungkin memerlukan pertolongan dari kita semua. Potong dulu biar enak. Pertemuan kita pada sore hari ini membawa kebaikan yang banyak sekali bagi kebaikan kita di akhirat kelak. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Karena sesungguhnya beliaulah sebagai uswatun hasanah yang patut kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan ini. Untuk mengawali pengajian kita pada hari ini, kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz Hamzah yang sudah hadir juga pada hari ini untuk menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan menerapkan apa yang beliau sampaikan di kehidupan sehari-hari. Kami pun berharap semoga acara pengajian rutin ini membawa kebaikan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Demikian dari saya yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung ke Ustadz ya, Ustadz Hamzah. Baik, Ibu. Terima kasih banyak Ibu Nurul atas waktunya. Baik, sebelum Kakak mulai, Kak buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih kepada adik-adik semua dan bunda-bunda semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, seperti biasa. Oke, Kakak share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya? Sudah? Oke, sip. Oke, kita doa bareng-bareng. Yuk, bareng-bareng kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya. Hari ini kita akan belajar tentang tasamuh dan ta'awun ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tasamuh terlebih dahulu ya. Ada yang pernah dengar nggak sebelumnya apa itu tasamuh? Belum ya. Oke. Tasamuh ya, kalau kita lihat artinya itu artinya murah hati ya, kemudian lapang hati,
kemudian keluasan pikiran dan toleransi. Jadi kalau kita lihat dari artinya itu banyak ya sebenarnya, bisa murah hati, lapang hati ya, atau keluasan pikiran. Jadi maksudnya ya kita bisa mengerti orang lain ya, kemudian pikiran kita luas, pemikirannya tidak sempit gitu ya. Nah, kemudian bisa juga tasamuh itu kita sebut sebagai sebuah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan baik pendapat, keyakinan, dan agama. Jadi, intinya kita bisa mengerti ya, bisa mengerti pendapat orang lain bagaimana berbeda dengan kita. Kemudian kita bisa mengerti keyakinan orang lain itu bagaimana. Ya, jadi intinya kita mentolerir ya, kita mentolerir pendapat orang lain berbeda dengan kita dan agama orang lain yang berbeda dengan kita, gitu ya. Itu tasamuh, gitu. Nah, kemudian tasamuh ini di Al-Quran dijelaskan ya. Oke, ayatnya adalah surat Al-Kafirun, sudah hafal semua pasti ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, ini jadi kalau Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu namanya Al-Quran, firman Allah. Ya. Nah, kalau hadis itu dari Nabi Muhammad. Ya, itu dari ucapan Nabi Muhammad, perilaku, ucapan, atau ketetapan itu disebut hadis. Ya, jadi kalau firman Allah itu berarti Al-Quran. Gitu ya. Nah, di Al-Quran artinya Allah langsung yang berkata ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, ya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, ya. Wala antum abiduna ma'abud, ya, dan kamu juga bukan menyembah apa yang aku sembah. Gitu. Maksudnya begini, ya. Jadi zaman dulu itu kan banyak orang yang bukan Islam ya, banyak. Nah, kemudian Nabi Muhammad tuh diperintah oleh Allah, gitu ya. Bahwasanya aku tidak menyembah Tuhanmu. Gitu. Nah, kalau sekarang misalkan ya, nanti di sekolahnya atau teman-temannya ada yang agamanya bukan Muslim, agamanya bukan Islam, artinya non-Muslim ya. Itu maksudnya kita tidak menyembah agamanya teman kita yang non-Muslim gitu. Misalkan kalau agama Buddha dia menyembah patung gitu ya, maka kita nggak boleh ikut menyembah patung. Maksudnya itulah a'budu ma ta'budun. Terus wala antum abiduna ma'abud artinya mereka tidak menyembah Tuhan kita. Ya, maksudnya teman-teman kita yang beragama Kristen atau yang beragama Buddha, Konghucu, Hindu itu tidak menyembah Tuhan kita, tidak menyembah Allah gitu maksudnya ya. Jadi kita nggak menyembah Tuhan mereka, ya. Mereka yang bukan non-Muslim juga nggak menyembah Tuhan kita, itu maksudnya ya. Wala ana abidu ma'abattum, ya. Aku juga tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah ya. Wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agama. Untuk agamamu dan untukku agamaku. Jadi intinya gitu ya. Jadi kita nggak menyembah Tuhannya mereka, mereka juga nggak menyembah Tuhan kita, gitu ya. Kata Allah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau agama Islam ya udah Islam. Kalau kamu misalkan Kristen ya Kristen gitu. Jadi tidak usah ikut kita menyembah Tuhannya mereka begitu maksudnya. Tapi kita harus bertoleransi, kita harus tidak boleh membeda-bedakan punya teman. Wah ini temennya nggak Islam nih, nggak usah ditemenin, nggak boleh. Ya, jadi kita memahami mereka tidak beragama Islam, tapi bukan berarti kita tidak mau berteman dengan mereka. Nah itu tidak boleh juga, gitu ya. Bisa ya, ngerti ya? Oke. Nah ada lagi nih di dalam Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an ya. Jika mereka mendebat engkau wahai Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah ya. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtu. Ya, katakanlah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberi kitab Taurat dan Injil ya, dan kepada orang-orang yang ummi ya. Aslamtum, apakah kamu masuk Islam? Katanya, fa'in aslamu faqad ihtadaw. Jika mereka telah masuk Islam, sungguh mereka telah mendapat petunjuk, gitu ya. Akan tetapi, fa'in tawallaw fa'inna ma'alaikal balagh. Akan tetapi jika mereka tidak berpaling, kalau mereka berpaling ya,
sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Jadi maksudnya kalau kita mau berdakwah gitu ya, jadi kita tugasnya cuma menyampaikan saja gitu ya. Nanti dia mau masuk Islam atau enggak itu bukan urusan kita. Ya, jadi kita nggak boleh nanti memaksakan kamu harus masuk Islam ya, nggak boleh ya, karena kita beragama tidak ada paksaan ya, la ikraha fiddin, agama tidak dipaksakan ya gitu. Jadi misalkan nih kita kan negara Indonesia punya ada berapa 6 atau 5 agama yang resmi ya. Jadi misalkan nanti ada presiden memaksa nih, ini kamu harus beragama Islam nih, nggak boleh. Jadi itu nggak boleh. Atau misalkan kamu harus beragama Kristen, nggak boleh juga. Ya, jadi di agama kita nggak boleh memaksa orang lain untuk memeluk agama orang lain, tidak boleh dipaksa, gitu ya. Jadi maksudnya kalau punya teman nanti di sekolah, ya, kemudian temennya non Muslim, gitu, nggak boleh. Kamu masuk Islam ya, nggak boleh gitu ya. Nanti dia sakit hati ya, nggak boleh gitu, nggak boleh ya. Gitu. Nah, kalau misalkan nanti sudah dewasa, bisa berdakwah, bisa mengajak Islam gitu ya. Nah, kalau dia tetap gak mau masuk Islam, ya udah biarin. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Ya, nanti urusan dia masuk Islam atau dia jadi orang baik atau enggak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah, hidayah Allah. Ya, tugas kita menyampaikan saja, menyampaikan kebaikan. Gitu. Nah, tasamuh, ya tadi ya tasamuh bertoleransi itu ada. Ya, kurang lebih ada 3 macam ya yang akan kita belajar. Yang pertama adalah tidak ada paksaan dalam memilih agama. Ya, jadi kita artinya nggak boleh maksa orang lain untuk beragama tertentu. Terutama beragama Islam ya. Di dalam Quran dijelaskan Maaf Kak, suaranya di mute. Nggak sengaja iya, di betul mute ya. itu. Oh iya betul. Sorry. Nah, kemudian fama yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad samsaku bil urwatil wuthqa lam bisawmalaha wallahu samiun alim. Siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya. Jadi intinya itu kita nggak boleh memaksa orang lain untuk beragama Islam. Ya. Misalkan temannya atau mungkin saudaranya gitu ya, ada yang tidak beragama Islam, nggak boleh dipaksa. Kamu harus Islam nih, kamu nggak boleh. Atau nanti misalkan udah gede jadi guru gitu ya, nggak boleh maksa muridnya. Masuk Islam ya nggak boleh. Ya, jadi tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Itu kata Allah begitu ya, kata Allah, bukan kata kakak ya, kata Allah. Nah, selain tasamuh itu berkaitan dengan agama, itu juga berkaitan dengan kepentingan dan keinginan. Ya. Nah, sebaiknya kita tidak memaksakan kepentingan dan keinginan kita untuk selalu sama dengan orang lain. Misalkan Kyoko di sekolah ya, kerja kelompok gitu. Kerja kelompok sepakat nih, yaudah nanti kita ngerjain di rumahnya Rani misalkan. Ya, semua sepakat nih. Tapi misalkan ada temannya satu, misalkan namanya siapa ya, Mawar gitu, nggak mau. Pokoknya, nah kata Mawar begini, saya nggak mau, pokoknya harus di rumahku. Gitu, misalkan. Nah itu nggak boleh gitu. Itu namanya memaksakan kehendak. Ya, jadi kalau orang lain kalau teman-temannya sudah bersepakat begitu ya sudah kita ikut bersepakat. Jadi nggak boleh memaksakan kehendak ya. Misalkan Mas Kevin sukanya main apa misalkan ya, memelihara hamster misalkan ya. Nah kemudian memaksa nih adiknya Kyoko atau Keko, kamu harus pelihara hamster kamu gitu. Nah itu nggak boleh. Itu namanya memaksakan kehendak. Ya. Nah itu nggak boleh. Itu juga termasuk tasamuh ya, bertoleransi gitu. Gitu ya. Nah berikutnya kita menghormati dan menghargai perbedaan. Ya, nanti kalau misal di sekolahnya pasti ada banyak ya. Di antaranya itu suku-suku ya. Kita di Indonesia kan punya banyak suku ya, punya ribuan suku. Dari mulai Aceh sampai Papua itu ada banyak sukunya ya. Di Jawa misalkan ada orang Jawa, ada orang Sunda ya,
ada orang Badui, kemudian ada orang Osing, ada orang Madura gitu. Nah, misalkan di sekolahnya, di tempat sekolah itu ada orang Aceh misalkan. Maka kita misalkan orang Jawa atau orang Sunda ya nggak boleh ada temannya orang Aceh. Wah, kamu nih orang Aceh, saya nggak mau berteman sama kamu gitu. Itu nggak boleh. Itu namanya tidak menghargai perbedaan. Ya. Nah, kita harus menghargai itu. Jadi kalau ada teman kita dari suku apa misalkan ya, itu nggak boleh kita membeda-bedakan dia. Ya kita harus berteman dengan dia, dengan teman kita itu, gitu. Atau misalkan ada teman kita dari luar negeri, misalkan kita Indonesia, misalkan ada temannya dari Inggris atau dari Jepang gitu, teman sekolah misalkan ya. Nah itu kita nggak boleh, kan ini kamu orang Jepang, orang Inggris, saya nggak usah, nggak mau berteman gitu. Saya kan orang Indonesia, sini orang Indonesia gitu. Nah itu nggak boleh tuh. Jadi harus tetap berteman dengan semuanya gitu ya. Itu. Nah kemudian profesi, misalkan ya, misalkan ada temennya di sekolah gitu ya, ada temennya misalkan profesinya orang tuanya sebagai pedagang misalkan ya, nggak boleh diajak tuh apa no orang tuamu pedagang, nah itu nggak boleh. Jadi kita harus menghargai semuanya ya, baik suku, menghargai apa bangsa, menghargai profesi orang tua, profesi orang lain, orang tuanya teman kita itu harus menghargainya. Nggak boleh kita menganggap remeh. Ah kamu mah anaknya tukang ojek gitu misalkan, ya nggak boleh gitu. Nah nggak boleh. Jadi kalau misalkan ada teman kita yang apa yang punya latar belakang tertentu itu nggak boleh dijadikan bahan untuk mengejek ya, dijadikan bahan untuk menjauhi dia itu nggak boleh, gitu ya. Jadi kita harus memahami perbedaan, menghormati perbedaan, ya, baik dari suku, bangsa atau hobi misalkan. Misalkan ada satu kelas nih ya, yang cowok-cowok, yang laki-laki sukanya main bola gitu. Nah, misalkan ada satu temannya nggak suka main bola, sukanya main apa? Misalkan main game gitu misalkan ya. Nah, terus diajak, ah kamu mah mainnya game, kita dong mainnya main bola gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi ya udah kalau dia sukanya main apa, misalkan main karambol atau main apa juga bebas atau main catur, nggak usah diajak gitu, karena dia kesukaan dia memang begitu gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kita harus menghormati dan menghargai perbedaan, gitu ya. Ngerti ya? Bisa dipahami ya? Gitu. Nah, kira-kira apa nih? Ini kita contoh perilaku tasamuh nih. Nah, ini ada yang sedang bermain kemudian dengar adzan masih dilanjutin mainnya? Ada? Misalkan nih lagi asik-asik main apa? Main bola ya. Misalkan atau main game di komputer, terus ada adzan nih. Allahu Akbar gitu ya. Nah, itu harus berhenti mainnya ya. Berhenti. Atau misalkan lagi apa ya? Lagi mengajar gitu ya. Kalau ada adzan berhenti sejenak gitu. Jadi kalau kita bermain ada adzan berhenti dulu ya. Kalau syukur-syukur bisa langsung sholat itu lebih bagus. Jadi ya, kalau misalkan tidak bisa langsung ya nggak apa-apa. Jadi kita itu diantaranya adalah menghentikan kegiatan ya sementara bermain atau misalkan rapat atau apa kegiatan-kegiatan yang lain kalau ada adzan, ada tiba waktu sholat. Nah, itu diantara tasamuh juga itu ya. Gitu. Lanjut. Nah, ini nih. Ini yang kiri gambar apa ya? Masjid ya. Yang kanan gambar naik mobil. Kemudian ada gambar klakson disilang. Ya, maksudnya apa? Maksudnya tidak menyalakan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah. Jadi misalkan nih masuk naik motor gitu ya, terus kita melewati masjid, orang lagi sholat jamaah nih ya. Nah kita main klakson aja, dit gitu. Itu nggak boleh. Itu mengganggu orang yang sholat gitu ya. Gitu. Atau misalkan lagi main gitu ya, naik mobil, naik motor, kemudian lewat ada gereja atau ada lewat tempat ibadahnya kelenteng atau tempat ibadah orang lain, ya kita nggak boleh juga ngelakson seenaknya sendiri gitu. Nanti mengganggu orang sedang ibadah, gitu ya. Nah, jadi di antaranya itu ciri-ciri tasamuh. Lagi nih, nih ada yang belum puasa ini pas Ramadan, sudah ya, insya Allah sudah ya. Nah, misalkan nih pas bulan Ramadan gitu ya,
Kemudian karena belum puasa, kemudian mama papanya puasa, bundanya puasa, kakaknya puasa ya. Nah, itu misalkan karena dia sakit nggak bisa puasa, nggak boleh tuh makan seenaknya. Jadi misalkan ya, kakaknya lagi puasa, orang tuanya puasa, misalkan sakit nggak bisa puasa gitu ya, terus makan di depan orang yang puasa. Nah, itu juga tidak baik ya. Nah, karena di antara sifat tasamuh itu apa tadi? Tidak makan sembarangan saat bulan puasa. Ya, bisa nanti misalkan ada halangan tuh boleh tidak puasa, tapi kemudian nggak boleh makan sembarangan ya. Apalagi makannya di pinggir jalan. Ada orang pas bulan Ramadan makan di pinggir jalan. Wah, itu nggak boleh. Itu namanya tidak bertoleransi ya, kepada orang yang berpuasa. Gitu ya. Gitu. Lagi nih, misalkan ini sedang apa nih? Sedang kurban ya. Nah, misalkan diantaranya adalah memberi waktu untuk libur bagi karyawan yang sedang berhari raya. Misalkan nanti udah dewasa punya karyawan gitu ya. Nah, misalkan karyawannya ada yang beragama Kristen misalkan, kan setiap hari Minggu ibadah. Ya. Maka nggak boleh dipaksa, kamu Minggu harus masuk nih. Padahal dia Minggu ibadah. Gitu. Nah, itu nggak boleh. Atau misalkan eh, saat Idul Adha gitu ya. Nanti punya karyawan orang Islam itu. Nah, saat Idul Adha disuruh masuk nih. Pokoknya kamu harus masuk nih surat Idul Adha, nggak usah sholat katanya. Nah, itu nggak boleh juga. Nah, jadi kita memberikan kesempatan bagi karyawan atau saudara kita yang beragama Islam atau beragama yang lain untuk dia merayakan hari rayanya, gitu ya. Nah, kemudian ikut menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat agama lain merayakan hari raya. Tadi ya misalkan tadi di Makassar tadi tempat-tempat ibadah dijaga supaya apa? Supaya orang-orang yang tadi yang tidak bertanggung jawab, yang suka membom tempat ibadah itu biar tidak bisa. Jadi ikut menjaga ketertiban ya dalam hari rayanya saudara-saudara kita yang lain atau saudara. Tapi nggak perlu kita sendiri ya, itu ada tugasnya Pak Polisi. Yang tugas menjaga itu Pak Polisi biar kita nggak usah ikut menjaga, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke hikmah perilaku tasamu. Jadi kalau kita berlaku tasamu itu apa sih hikmahnya? Ya, yang pertama dapat memberikan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan orang lain. Ya, jadi tentu hati kita akan sejuk ya. Orang lain juga melihatnya akan, oh ya, saya punya temen nih Muslim, tapi dia bagus kok, dia nggak menghargai kita gitu misalkan. Kemudian yang kedua, menimbulkan sikap dan perangai yang mulia. Ya, karena kita menghargai orang lain, kita menghargai teman kita yang dari suku-suku mana, kita hargai, kita berteman biasa, maka dia akan merasa, oh iya, ya, saya punya teman Muslim, Muslimah, dia baik, dia nggak membeda-bedakan teman. Nah, itu keren gitu ya. Yang ketiga, bisa mendapatkan teman yang semakin banyak ya karena karena kita bisa menghargai orang lain, kita tidak membeda-bedakan teman, maka teman kita banyak dari mana saja kita bisa berteman ya karena kita nggak milih-milih tadi ya temannya, wah nggak mau saya mau temenan sama orang Sunda aja, sama orang Jawa aja. Nah, itu tidak begitu ya, karena dia nggak milih-milih maka temannya banyak, yang dari orang Papua juga bisa berteman, dari orang Makassar bisa berteman gitu ya. Yang keempat, timbul rasa tenang pada diri sendiri dan orang lain. Ya, jadi kita merasa tenang ya kalau kita bertasamuh, toleran. Yang kelima, memudahkan penyelesaian persoalan yang nampak sulit bagi orang lain. Jadi yang menurut orang lain, misalkan ini masalahnya susah gitu ya, tapi karena kita punya perilaku tasamuh, mengerti keadaan orang lain, maka kita bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Ya. Yang keenam, mudah mendapat relasi ya, atau jaringan ya, karena kita bertasawuf maka orang lain akan gampang berkomunikasi dengan kita, nggak segan gitu. Misal kalau kita orangnya milih-milih kan orang mau mau menghubungi kita, mau ngobrol sama kita kan takut ya, wah takut jangan-jangan nanti disakiti ya. Tapi karena kita tadi baik sama orang lain ya udah, orang mau ngobrol ke kita enak aja gitu. Yang kelima, jika mendapat kesulitan akan banyak orang yang menolong ya. Jadi karena kita nggak membedakan orang lain, maka kalau kita kesulitan, maka kita akan mudah ditolong oleh orang lain. Ya. Yang kedelapan, jika melakukan kesalahan banyak orang yang mau memahami. Ya. Karena kita bisa memahami orang lain, maka orang lain bisa akan memahami kita. Gitu ya. Makanya kalau kita ingin dimengerti orang lain, ya kita harus mengerti orang lain dulu. Gitu. Kalau kita mau dihormati orang lain, maka kita harus menghormati orang lain dulu gitu. Jadi nggak boleh egois ya.
Nggak boleh egois, kita harus mengerti keadaan orang lain, harus mengerti kondisi orang lain. Gitu ya. Nah, gimana cara membiasakan hidup tasamuh ya? Punya sikap tasamuh itu gimana caranya? Yang pertama, memahami jalan pikiran orang lain atau perbuatan yang dilakukan. Tidak hanya menilai fakta, namun perlu memahami proses. Ya, jadi kita harus memahami jalan pikiran orang lain. Jadi kita harus mengerti nih, oh maksudnya orang ini begini. Kita nggak boleh menjustifikasi, oh ini karena kamu begini maka begini, nggak boleh. Nggak. Kita harus lihat prosesnya. Misalkan dia sampai melakukan itu, ya dia apa ceritanya, latar belakangnya apa gitu. Kita harus memahami jalan prosesnya dia berpikir ya. Prosesnya juga kita nilai, jangan hanya ini hasilnya saja ya. Yang kedua, menghargai dan menghormati hak orang lain. Jadi kalau kita misalkan contoh ya, misalkan ya, rumah kita dekat dengan masjid atau musola. Ya. Kemudian kita pas saat ada sholat jamaah gitu ya, kita nyetel musiknya kenceng banget tuh, sampai mengganggu orang yang sholat. Nah itu nggak boleh. Itu kan haknya orang lain kan sholat ya, sholat dengan nyaman. Tapi karena kita ganggu dengan kita memutar musik yang keras sehingga orang lain keganggu. Nah, itu namanya kita hormati hak orang lain. Gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, mencoba mengetahui lebih mendalam atas perbuatan orang lain terhadap kita. Ya, jadi kalau ada, intinya kita harus berpikir secara komprehensif, harus holistik. Ya, nggak boleh kita menjustifikasi begitu saja. Kita harus mengerti gimana kok dia bisa berpikir begitu, gitu ya. Yang keempat, berusaha lebih teliti melihat perbuatan diri sendiri. Nah, ini penting ya. Jadi kita nggak perlu nyalahin orang lain. Oh, ini anak itu tuh males, anak itu tuh suka nyuri. Ya, kita nggak usah mikirin diri kita sendiri ya. Saya ini sholatnya masih bolong-bolong nggak, saya ngajinya baca Qur'annya sehari dapat berapa halaman, saya tiap hari berzikir apa gitu, saya sehari belajar berapa jam, saya sehari bisa membantu orang tua apa saja, itu aja dipikirkan. Kita nggak usah mikirin orang lain. Jadi kalau misalkan nanti sekolah sudah offline ya, ketemu ngobrol temennya, nggak boleh tuh ngerasa menggunjing temennya, anak itu tuh dia sukanya begini, ya itu nggak boleh ya. Lihat aja diri sendiri ya. Kalau kita mengoreksi diri sendiri itu nggak akan habis. Ya makanya kalau kita sibuk ngurusi orang lain, ya diri kita sendiri nggak akan terurus gitu ya. Yang kelima, senantiasa mengevaluasi diri. Nah ini caranya gampang. Ya, misalkan mau tidur ya, karena udah berwudu, udah berdoa, baca surat An-Nas, Al-Falaq ya, biar nggak diganggu jin ya. Kemudian mau tidur kita sambil berzikir, ingat-ingat nih. Tadi aku sehari berbohong berapa kali ya? Tadi aku sehari tidak ngikuti perintah mama berapa kali ya? Tuh, tadi saya sehari lupa ngasih makan hewan ternak saya enggak ya gitu. Nah, itu dihitung tuh. Nanti besoknya lagi udah besok saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi tiap hari begitu terus dihitung kesalahannya dihitung ya. Nah, nanti kalau begitu insya Allah nanti besoknya kita akan menjadi lebih baik. Gitu ya. Oke, itu tasamuh. Nah, kita masuk ke materi yang kedua ya, singkat aja ya. Kita nonton video dulu. Silakan dicermati videonya. Terdengarkah? Terdengar ya? Oke. Melanda wilayah Cidurian, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah rumah dan jembatan rusak akibat luapan sungai Cidurian. Beberapa kecamatan di wilayah Cigudeg, Jasinga, Sukajaya, dan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terendam banjir. Sejumlah rumah warga yang berada di bantaran sungai Cidurian rusak dihantam banjir. Selain itu, jembatan penghubung desa Uruk Sukajaya dengan Nanggung hanyut terbawa arus banjir. Bahkan jembatan menuju Pondok Pesantren Darussalam di Jasinga juga terdampak. Data sementara, 31 warga yang berada di desa Nanggung terisolir. Mengakibatkan satu jembatan akses utama warga di RT 7 RW 8 terputus. Mengakibatkan sekitar 31 kakak terisolir akibat jembatan putus. Dan terdapat 2 rumah yang pasca banjir bandang semalam tersebut mengakibatkan 1 unit rumah
rusak berat dan 1 unit rumah rusak ringan, Kang. Tim SAR gabungan juga sudah diterjunkan ke lokasi untuk mengimbau warga agar berada di lokasi pengungsian sementara. Sebelumnya, pada Senin malam, Sungai Cidurian meluap sehingga permukiman warga terendam banjir. Keadaan kondisi terkini banjir Kali Cidurian. Intensitas curah hujan yang tinggi di hulu sungai menjadi pemicu banjir bandang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Oke. Ada yang aneh nggak dari videonya? Coba, ada yang bisa melihat keanehannya? Ini lagi belajar itu tiba-tiba bencana gitu. Oh, gitu. Ada lagi yang mau ini berpendapat? Ya, coba kita ulang videonya ya. Coba dicermati yang bagian ini. Ini bisa diputar ya. Sebentar. Aduh, waduh. Sorry ya. Jembatannya putus. Ya, terus? Ya, terus jadi warga-warga gak bisa lewat situ. Ya, betul. Bentar ya. Ini kakak. Aduh, bentar. Ngehengin ternyata. Bentar ya. Bentar kakak buka dulu PPT-nya. Oke. Sudah terlihat ya? Dah. Oke, ngeheng ternyata. Oke. Nah, tadi saat orang tadi jembatannya putus, tadi orang nanya lagi ngapain ya tadi? Ketawain, malas. Ketawa. Bagus nggak ya kira-kira ya? Enggak. Enggak ya? Kenapa Langsung tuh? seneng. Kenapa tuh? Kok enggak? Karena malah seneng. Gak bagus, Ustaz. Iya, nggak bagus. Kenapa Ricci nggak bagus? Nggak boleh seperti itu. Harusnya bilang Oh iya, Astagfirullahaladzim. bagus. Iya, betul ya, betul Ricci, betul Mas Kevin, betul ya. Jadi kalau kena musibah, ya harus innalillahi ya. Nggak boleh ditepuk tangan nih. Kalau juara boleh tepuk tangan. Ini lagi jembatannya putus kok tepuk tangan ya. Nah, ini nggak boleh ya. Ini sikap yang tidak baik ya, tidak terpuji ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang ta'awun. Ada yang pernah dengar ta'awun nggak? Kata ta'awun pernah dengar? Belum ya. Kalau ke Masjid At-Ta'awun pernah yang di puncak? Belum. Belum ya. Nah, ini bukan Oh, pernah. Bukan Masjid At-Ta'awun di puncak ya, bukan ya. Jadi ini namanya At-Ta'awun. Nanti kita baca. Apa itu At-Ta'awun ya? Nah, At-Ta'awun itu saling membantu, saling menolong ya. Sikap atau perilaku membantu orang lain. Itu ta'awun namanya ya. Jadi Masjid At-Ta'awun itu maksudnya mungkin menolong ya orang yang sedang perjalanan bisa sholat di situ. Ya, mungkin begitu ya. Kenapa dinamai Masjid At-Ta'awun gitu ya. Jadi intinya At-Ta'awun itu saling membantu ya. Membantu menolong gitu ya. Nah, itu namanya sikap ta'awun atau tolong menolong. Nah, di Quran ada dijelasin ya oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ya. Bertolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ya. Jadi kita sama Allah disuruh nih, kita harus tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Ya. Tapi kalau dalam hal keburukan tidak boleh.
Ya, misalkan ini bagian pojok ada gambar apa ya ini ya? Gambar apa nih? Ada kakek-kakek diseberangin ya. Batu Sama menyeberang. ini juga ta'awun, ini menolong ya. Menolong kakek dalam hal kebaikan. Boleh, kalau keburukan nggak boleh. Ya. Nah, dalam tolong menolong ya, kita sesama manusia ya, tidak harus sesama muslim aja. Tadi sudah kakak jelasin berkaitan dengan tadi, misalkan di sekolah ya, di sekolah di kelas ya, itu ada teman-teman kita kan banyak, misalkan ada beragama-agama yang lain. Nah, kalau kita tolong menolong, misalkan teman kita sakit yang tidak beragama Islam, itu kita harus kita tolong tuh. Ya, boleh. Jadi nggak hanya orang Islam aja yang kita tolong, teman-teman kita yang non-muslim juga harus kita tolong. Tapi ingat ya, tolong menolongnya harus dibatasi, ya. Tidak boleh tolong menolong dalam hal akidah dan ibadah. Maksudnya apa? Maksudnya, nih, akidah itu keyakinan ya. Kita ingat ya, ada rukun Islam, rukun iman, ya. Iman ada 6 ya. Nah, maka kita nggak boleh tolong menolong dalam hal akidah. Artinya apa? Misalkan ada teman kita di sekolah non-muslim. Ya, kita nggak boleh itu. Tadi di Quran dijelaskan ya, tidak boleh kita ikut menyembah Tuhannya teman kita yang bukan Islam, nggak boleh. Atau nggak boleh ibadah ya. Misalkan, kita boleh, ada teman kita sakit yang non-muslim, kita bantu. Nah, misalkan dia sakit, ya kita bantu. Misalkan dia nggak punya uang jajan, kita berbagi makanan gitu ya. Tapi nggak boleh kalau kita ikut ibadah. Jadi apa artinya? Ya artinya misalkan nih sedang main ke temannya, ke rumah temannya hari Ahad, hari Minggu gitu ya. Kebetulan temannya non muslim. Ya, maka diajak nih, ayo ikut ke gereja gitu misalkan. Itu nggak boleh. Jadi nggak boleh ikut karena dia mau ibadah kan ke gereja. Nah, maka kita nggak boleh ikut. Ya. Jadi tolong menolong boleh dengan teman kita yang non muslim. Tapi nggak boleh kita ikut ibadahnya mereka. Sama, misalkan ada teman kita yang non-muslim main ke rumah, ya. Kita mau sholat, diajak nih, mau ikut sholat nggak? Ya, itu nggak boleh juga. Dia nggak muslim tapi disuruh, itu nggak boleh. Nah, itu maksudnya tolong menolong tapi dibatasi. Nggak boleh kita ikut nyembah Tuhannya dia, ya. Kita nggak boleh ikut ibadahnya dia. Gitu ya. Nah, ini penting, ini harus diingat-ingat ini ya sampai dewasa nanti ya. Nah, tapi tolong menolong boleh dengan siapa aja boleh, ya nggak ada larangan ya. Tapi ingat nggak boleh sampai ikut ibadahnya dia. Itu harus diingat-ingat ya, tercatat ya. Ya, nanti kalau nanti udah dewasa ada kegiatan-kegiatan, ada organisasi yang ikut-ikut itu nggak usah ikut ya. Ya gitu. Oke. Nah, contoh apa berlaku ta'awun nih? Contohnya ya, tolong menolong. Nah, ini yang sekarang lagi ya. Kan lagi musim pandemi ya, COVID-19. Di antaranya ya, kita donasi ya, kita membantu saudara kita yang kena COVID. Misalkan ada saudara kita lagi isolasi mandiri gitu ya. Maka kita bantu misalkan bantu ngasih makanan tetangga gitu ya. Atau membantu iuran atau apa gitu ya. Itu jadi membantu orang yang terkena COVID terdampak ya, kita berdonasi itu juga termasuk ta'awun ya, tolong menolong dalam hal kebaikan tentu ya. Nah, gitu. Karena membantu orang yang sakit itu baik. Terus yang kedua, menutup aib orang lain. Ini yang penting. Jadi kita nggak boleh membuka aib orang lain. Aib itu mesti ya gampangnya keburukan lah. Nah kita tahu nih teman kita ini suka berbuat jelek, ya. Maka kita nggak boleh itu ceritain kejelekan dia ke orang lain. Misalkan ke teman-temannya, itu loh si Mawar, dia kemarin begini gitu. Itu nggak boleh kita nyeritain, kita tahu kan dia berbuat jelek. Nggak boleh kita ceritain ke orang lain. Nah, itu namanya kita menutup aib orang lain, keburukan orang lain. Nah, kalau keburukan kita mau ditutup oleh Allah, maka keburukan orang lain jangan kita buka. Gitu ya. Nah, biasanya orang yang suka membuka aib orang lain tuh aibnya sendiri nggak dilihat. Ya. Jadi kayak ada gajah di depan mata nggak kelihatan, tapi ada semut di seberang lautan kelihatan. Gitu. Itu maksudnya kejelekan sendiri aja
nggak pernah dilihat. Malah kejelekan orang lain dilihat terus. Nah, itu nggak boleh ya. Kayak begitu-begitu nggak boleh. Jangan ngurusi orang lain lah. Biarlah orang lain mau ngapain, biarin. Penting kita berbuat baik. Gitu. Terus memberi bantuan kepada seseorang. Yang kiri misalkan. Yang kiri gambar apa nih? Gambar apa Kalau yuk? orang yang jatuh. Nah, misalkan ada temennya naik sepeda jatuh, kita tolong. Gitu ya. Tapi ini kalau begini boleh. Jangan terus nanti ada teman karena temannya non Islam misalkan ya bukan Muslim jatuh. Kamu nggak Muslim, nggak mau saya tolong. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya kita menolong boleh, ini kan kebaikan. Kalau misalkan kita disuruh ibadah nggak boleh, nggak mau. Kalau ini boleh. Kalau usah ditanya dulu, kamu agamanya apa nih? Nggak boleh. Ya udah tolong aja orang nggak ada kaitannya dengan ibadah gitu ya, boleh. Yang kanan ya nih, berapa nih yang kanan? Ngasih sumbangan. Iya, betul. Mengasih sumbangan ke orang miskin atau orang yang minta-minta ya. Nah, itu juga salah satu membantu ya. Mungkin yang kita berikan nggak banyak, 1.000, 2.000 kan nggak banyak ya bagi kita. Tapi mungkin bagi dia banyak itu. Bagi orang yang nggak punya itu banyak, 1.000 berharga gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang bagi kita itu nggak banyak, tapi menurut orang lain tuh bisa jadi banyak. Gimana? Kamu ngambilin pensilnya Ayah terus kamu hilangin gitu, seneng banget. Sesuatu yang kita anggap tidak bermanfaat, tapi menurut orang lain itu bisa jadi bermanfaat, gitu ya. Jadi walaupun sedikit itu nggak apa-apa, kita menolong orang sedikit. Nah, oke ya. Nah, berikutnya mengunjungi orang yang sedang sakit atau menerima musibah. Ya, misalkan ada teman kita sakit, kita jenguk. Itu juga salah satu tolong menolong. Ya. Kita doakan nih. Ya, ini yang gambar kiri kan didoain nih, orang sakit didoain. Ya, gitu. Nah, yang kanan juga sama nih, mungkin kakeknya sakit ya, dijenguk sama cucunya, sama papa, sama bundanya. Gitu. Tapi kalau sakitnya COVID nggak usah dijenguk ya, ini takut tertular, gitu ya. Jadi selain penyakit yang lain boleh dijenguk, tapi kalau penyakit COVID itu nggak usah dijenguk ya. Diberikan motivasi boleh di WA misalkan ya, di warna yang hitam. di chat. Semoga cepat sembuh ya. Nah, itu juga salah satu sikap ta'awun tadi ya, tolong menolong. Jadi tolong menolong tidak harus berupa materi ya, berupa kata-kata memotivasi juga tolong menolong ya. Gitu. Yang nomor 2, jawabannya apa? Nah, yang berikutnya, dampak positif membiasakan sikap ta'awun. Nah, kalau kita punya sikap ta'awun, apa sih positifnya bagi kita? Apa keuntungan kita kalau kita punya sikap ta'awun? Gitu ya. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan ya. Jika kita membantu orang lain ya kita akan dibantu orang lain gitu ya. Nah, terus membuat tugas yang berat jadi ringan. Ya, misalkan tugas-tugas yang bagi kita berat akan jadi ringan karena dibantu orang lain gitu ya. Saling gotong royong ya, tolong menolong. Jadi sesuatu yang berat akan jadi ringan. Kemudian terwujudnya persatuan dan kesatuan ya, karena misalkan di kompleknya gitu ya, karena saling tolong menolong, ada orang terkena COVID dibantu ya, dibantu makanannya, dan sebagainya. Akhirnya kan menjadi satu tuh, di kompleknya jadi bersatu, saling tolong menolong gitu ya. Yang keempat, menimbulkan rasa simpati pada sesama. Gitu ya. Jadi orang yang kita tolong tentu akan bersimpati kepada kita. Dan orang-orang yang melihat kita suka menolong pasti akan juga bersimpati kepada kita ya. Nah, kemudian upaya untuk membiasakan sikap ta'awun. Slide terakhir ya, nanti bisa bertanya. Yang pertama, menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya. Nah, diingat nih, kita punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Orang lain juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Maka kita harus memahami itu. Nggak boleh kita merasa paling hebat. Mungkin hebat kita mata pelajaran matematika gitu ya. Tapi mungkin kita nggak hebat dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tapi orang lain, teman kita, itu hebat dalam bahasa Indonesia. Tapi matematikanya nggak hebat. Itu bisa jadi. Misalkan, saya hebatnya main bola. Misalkan temennya nggak bisa main bola, hebatnya main basket. Misalkan. Kasih sayang. Nah, itu bisa begitu. Artinya, kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Orang lain punya kelebihan, punya kelemahan. Maka kita
tadi kita punya sikap ta'awun tadi ya. Itu kita harus sadar gitu ya. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa kondisi manusia lemah dan tidak bisa hidup sendiri. Nah, ini penting. Kita nggak bisa hidup sendiri ya. Kalau mau hidup sendiri, hidup di hutan sendiri. Karena kita bermasyarakat, kita punya teman, kita punya orang tua, kita punya tetangga. Ya, kita harus saling tolong-menolong, membantu. Ya, kita ini lemah. Kalau nggak ada saudara kita, kalau nggak ada bunda kita, nggak ada ayah kita, nggak ada teman-teman kita, ya kita lemah. Kita nggak bisa apa-apa ya. Tapi karena ada bunda, ada ayah, ada kakak, ada adik, kita menjadi orang yang kuat. Ya. Yang ketiga, membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kepentingan sendiri. Ya. Jadi misalkan ini, Mas Gavin diberikan uang saku buat jajan sekolah 50.000 misalkan ya. Nah, terus ada temennya lupa nggak bawa uang saku gitu, nggak bawa uang saku, uangnya dikasih semua, udah saya kasih semua nih uang jajan, itu nggak boleh. Itu namanya membantu orang lain tapi mengorbankan diri sendiri. Nah, ya bantu secukupnya, misalkan dia ada jajan bareng, nanti kita bagi 2 jajannya, gitu ya. Jadi membantu orang lain tapi jangan sampai mengorbankan diri sendiri. Yang keempat, membiasakan melihat potensi diri baik dari segi keilmuan, materi sebagai bahan mewujudkan kebersamaan. Ya. Ini harus kita melihat potensi diri, ya potensi kita ya. Kita bisanya apa gitu ya. Kita potensinya apa, kalau kita kelebihannya apa. Tujuannya apa? Ya untuk tadi mewujudkan kebersamaan. Ya. Misalkan di kelas ya, di kelas ada yang berperan sebagai ketua kelas, sebagai bendahara gitu ya. Misalkan saya sukanya memimpin orang, berarti kan saya jadi ketua kelas gitu ya. Ada nanti temannya yang dia lebih jago untuk mengelola keuangan, jadi bendahara gitu. Nah, itu boleh begitu. Jadi kita boleh berkontribusi ya, kita punya kelebihan apa, kita berkontribusi terhadap teman-teman kita atau komunitas kita. Nah, itu ya. Jadi itu udah selesai materinya. Jadi kita hari ini belajar 2 ya, sikap tasamuh dan ta'awun. Tasamuh itu bertoleransi, ya, memahami orang lain, memahami perbedaan, menghargai perbedaan. Yang kedua adalah ta'awun, membantu orang lain, tolong menolong ya. Baik harta ya, baik semangat, motivasi boleh, material, non material ya. Nah, itu bisa juga sebagai ta'awun, tolong menolong. Tapi ingat, tolong menolong dalam hal kebaikan. Dalam hal keburukan nggak boleh. Ya, misalkan jam 9 waktunya sholat duha bersama. Ya. Tapi ada temannya satu yang kita nggak usah duha lah, kita nggak usah sholat duha, kita main aja ya. Kita nanti ngapain gitu ya. Itu kan menolong temennya misalkan apa dalam hal kejelekan nggak boleh. Ya. Terus meninggalkan sholat duhanya, nah, itu nggak boleh. Jadi boleh tolong menolong tapi dalam hal kebaikan. Nggak boleh dalam hal keburukan. Misalkan nanti besok kita mencuri ya, itu nggak boleh, ditolong temennya. Yang mencuri nggak boleh ditolong ya, biarin. Jadi boleh tolong menolong dalam hal kebaikan, tidak boleh dalam hal keburukan, gitu. Nah, itu mungkin ya materi untuk hari ini. Ada yang mau bertanya? Silahkan, yuk. Silahkan. Atau mau curhat, boleh. Kakak saya punya temen nih gini gitu, boleh nanti kakak. Yuk, silakan. Atau masih perlu dijelasin lagi, Kak saya nggak ngerti nih yang bagian ini, boleh? Kakak jelasin lagi, boleh ya. So, kalau malu boleh lewat chat juga boleh. Yuk, tenang. Ayo, ada? Tidak. Tidak ada, Kak. Sudah mengerti ya? Sudah? Sudah, Kak, alhamdulillah. Ya, insya Allah ya, tinggal diterapkan ya. Tinggal diterapkan. Jadi intinya itu ya, 2 itu ya, kita bertoleransi, bertasamuh ya, dan berta'awun. Ingat-ingat ya, tasamuh dan ta'awun. Ada lagi pertanyaan? Enggak ya? Jadi kalau ada temen yang kena musibah, nggak boleh ketawain ya. Misalkan nih, ada temennya belajar sepeda jatuh. Jangan diketawain, wah jatuh. Ya, nggak boleh. Itu kayak tadi itu jembatan runtuh jatuh, nggak boleh. Dibantu, dideketin, ditolong. Ya, jangan diketawain. Gitu. Oke.
Oke ya, deal. Oke, sip, insya Allah bisa dipahami, nanti bisa diterapkan ya, bisa diterapkan. Kalau nanti kita berbuat baik, nanti bunda kita, ayah kita juga akan mendapat kebaikan. Ya, kalau nanti menjadi anak solih, ya, yang perempuan jadi anak solihah, nanti akan bisa mensyafaati ibunya nanti. Orang tuanya di surga bisa nanti bisa bantu. Ya, jadi salah satu tiga amal yang nggak pernah putus adalah salah satunya ya waladun solihun yad'ulah, yaitu anak yang mendoakan orang tuanya, gitu ya. Jadi ya diusahakan setiap habis sholat berdoa kepada orang tua, ya. Nah, kalau orang tuanya sudah meninggal atau kakeknya, boleh di sholat dibacain Al-Fatihah untuk kakek saya, semoga tenang di alam kubur, Al-Fatihah gitu ya. Nggak apa, misalnya ibunya masih hidup nggak apa-apa dibacain Al-Fatihah ya, supaya nanti supaya ayahnya bekerjanya lancar, rezekinya lancar ya, bundanya sehat, ayahnya sehat, bundanya bekerja juga dapat pahala ya, kemudian rezekinya lancar. Nanti kalau semuanya baik, nanti kita juga akan menjadi orang yang baik, gitu ya. Nah, gitu. Terus ini yang penting ya, sekali lagi agak pesanin ya, kalau kita makan hati-hati ya. Bunda kita, ayah kita sudah mengusahakan makanan yang halal, ya. Nah, kita nggak boleh misalkan main sama temennya, wah ada mangga nih, kita lempar makan nih, nggak boleh. Itu kalau nyuri kan haram ya. Nah, kalau haram itu nanti kalau kita makan, maka kan nanti akan menjadi energi di tubuh kan, menjadi otot daging. Nah, itu bisa berpotensi keburukan. Ya. Jadi jangan sampai kita yang udah dibiayai orang tua dengan kehalalan itu, kita kotori dengan kita mencuri. Nah, terus makanan yang kita makan itu bisa mempengaruhi ya. Kalau makanan kita halal, maka kita belajar juga mudah. Ya. Tapi kalau makanan yang kita makan adalah makanan yang haram, itu akan membuat otak menjadi tumpul. Ya, harus diingat ya. Jadi kalau nanti main sama temennya, hati-hati, nggak boleh makan sembarangan. Jadi sesuatu yang masuk ke mulut kita harus dicek ini halal nggak gitu. Jangan sampai orang tua kita, ayah bunda kita sudah berusaha baik, kita malah sembarangan. Ya, oke, itu mungkin dari kakak ya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan. Saya kembalikan ke Ibu Nurul. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tausiahnya sudah disampaikan semuanya. Mudah-mudahan adik-adik ya, bunda-bunda juga bisa menjalankan apa yang tadi dicontohkan ya, sudah ada videonya, kemudian penjelasannya ya. Jadi begini ya Pak Ustadz ya, jadi kalau sifat terpuji itu kan nanti jadi karakter ya, karakter itu yang akan terbawa sampai nanti kalau anak-anak di sini tuh sudah pada gede gitu ya, itu kalau dibiasakan dari kecil itu pas dewasanya nanti tuh sudah enak menjalankannya gitu, nggak kaget gitu, karena sifat-sifat terpuji itu nggak simsalabim gitu ya, jadi hari ini diajarkan besok langsung bisa dijalankan tuh enggak, tapi tetap harus dipupuk, diingatkan begitu ya Pak Ustadz ya. Betul Ibu, betul. Jadi sifat toleransi, kemudian saling tolong menolong itu juga bisa. Kalau tadi Pak Ustadz menyampaikan timbul rasa simpati, mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Jadi tidak hanya simpati tapi juga empati. Jadi kita ikut merasakan. Ya, coba saja misalnya kita mau sholat ya, terus diganggu gitu ya. Berarti kan teman kita nggak toleran tuh, orang kita mau sholat diganggu. Coba kita merasakan sendiri gitu ya, kan nggak enak kalau misalnya mau sholat diganggu ya. Kemudian kita juga bisa berempati pada orang-orang yang butuh pertolongan gitu ya. Apalagi sekarang masa pandemi ya, di mana banyak sekali yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, mungkin adik-adik kan belum
tabungan belum banyak ya, belum bisa nolong seperti itu, tapi mungkin bisa mendoakan ya supaya pandemi ini segera berakhir, orang-orang yang kesulitan itu bisa teratasi kesulitan hidupnya seperti itu. Mungkin itu ya Pak Ustadz ya. Terima Baik, Bu. kasih sekali Terima kasih. tausiahnya. Ditutup mungkin Pak Ustadz biasanya. Iya, Ibu. Iya. Kita baik sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya. Kita baca wal asri pada ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal Amanu wa amilus Hati wa tawasau bil haqqi solihati wa wa tawasau tawashaw bisyabr. Baik, terima kasih ya adik semua. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Makasih Kak. Sama-sama.